Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita setiap hari berjalan bersama Tuhan. Dan apa yang kita hidupin, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini, suatu hari ketika kita dipanggil Tuhan, hanya tinggal menjadi sejarah. Hari ini kita mau tinggalkan sejarah apa buat generasi yang akan datang. Kita mau tulis apa untuk masa depan anak cucu kita nanti melalui kehidupan kita. Kita bisa tulis dengan tinta emas, kita atau mau tulis dengan tinta biasa. Kalau engkau mau tulis kisah hidupmu, kisah perjalananmu, mulai hari ini dengan tinta emas, engkau akan dikenang menjadi orang yang hidupnya benar, hidupnya takut akan Tuhan. Atau anak cucumu nanti kenang engkau setelah engkau nggak ada, mereka sebut namamu, yang diingat adalah hal yang buruk, hal yang jelek. Dan itu dimulai hari ini. Kita mau tulis sejarah apa tentang hidup kita? Kita yang menentukannya. Makanya kita harus berhati-hati dalam bertindak, bersikap, berkata-kata. Semua jejak langkah kita harusnya meninggalkan jejak ilahi. Yang orang dijamah Tuhan, orang dipulihkan, orang disembuhkan, orang dilawat Tuhan. Kehidupan kita harus meninggalkan jejak-jejak ilahi. Dan hidup kita tentunya memberikan warisan ilahi buat generasi yang akan datang, warisan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat anak cucu kita ketika mendengar kata kita, mereka bisa takut dan gentar akan Tuhan. Karena apa? Melihat jejak hidup kita, melihat kelakuan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita selama ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di Amsal 13 ayat yang ke-22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Memang kalau punya harta bisa meninggalkan warisan secara harta dan materi, tapi itu bisa dihabiskan pada generasi berikutnya. Tapi warisan ilahi itu yang tidak bakalan bisa dihapuskan, tidak bisa dihabiskan, tidak bisa hilang. Kita mau tinggalkan warisan apa? Kita kalau baca Alkitab saja, kita melihat warisan ilahi, apa yang dilakukan Yusuf, apa yang dilakukan Daniel, apa yang dilakukan Daud, apa yang dilakukan Rasul Paulus, apa yang dilakukan Yohanes, apa yang dilakukan Esra dan Nehemia, apa yang dilakukan Mika. Itu luar biasa sekali. Mereka meninggalkan warisan ilahi. Sampai hari ini kita belajar, kita ngikutin kehidupan mereka, perjalanan hidup mereka dengan Tuhan, perjalanan hidup mereka bersama Tuhan, dan mengalami kemenangan. Tapi kalau kita melihat satu sejarah yang lain, ketika kita belajar tentang Datan, Korah, dan Abiram, kita belajar tentang Kain, kita belajar tentang Bileam, kita melihat kejadiannya Firaun, kita melihat semua cerita tentang Ananias dan Safira, orang-orang yang hidupnya rusak, hidupnya bejat, hidupnya ngawur, Raja Saul, dan lain sebagainya. Mereka yang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, Raja Usia, yang mereka hidupnya tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Ya harus kita belajar bahwa mereka gagal hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini harusnya ketika kita belajar firman, kita ngerti kebenaran, harusnya kita semakin ngerti bahwa hidup kita suatu hari akan meninggalkan sejarah. Tergantung kita mau tinggalkan sejarah baik atau sejarah yang buruk. Hari ini hati-hati dengan apa yang kamu hidupin. Banyak orang kerja keras mati-matian sampai nggak peduli dengan anak cucunya, nggak peduli dengan hidupnya. Tahu-tahu dia kumpulin harta, masa tuanya sakit, penyakitan, dan meninggal. Nggak pernah nulis sejarah yang baik buat anaknya, nggak pernah nulis sejarah yang baik buat istrinya. Kalau hidupmu ngaco, hidupmu ngawur, engkau dikenang sebagai suami yang kasar, yang nggak peduli dengan istri, nggak peduli dengan anak-anak, hidupmu kawin cerai, kamu meninggalkan sejarah apa? Sejarah yang buruk. Hari ini mulai belajar meninggalkan sejarah yang baik. Dari semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita, suatu hari orang akan kenang kita menjadi seperti apa. Bapak Ibu, tulis sejarahmu dengan tinta emas bersama Roh Kudus, berjalan setiap hari bersama Roh Kudus. Hidup kita meninggalkan jejak ilahi yang akan memberkatin banyak orang. Kita meninggalkan jejak yang menjamah orang, memulihkan orang. Kalau hari ini kita nggak peduli dengan diri kita sendiri, kita nggak peduli dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, kita juga nggak peduli, yang penting aku jalani hidup saya, ngikutin hawa nafsu dan keinginanmu. Suatu hari engkau akan dikenang menjadi orang yang buruk, bejat, dan rusak, yang jahat, melakukan sepanjang hidupmu kejahatan. Anak cucumu akan ingat, keluargamu, orang-orang dekatmu, atau siapapun yang dengar cerita hidupmu, bukan dengar cerita tentang perjalananmu dengan Tuhan,
Harusnya orang dengar, mereka belajar perjalanan hidup kita bersama Tuhan, dan mereka dibuat ngerti, dibuat berubah, dibuat memahami perjalanan setiap hidupnya karena berjalan bersama Tuhan. Mereka akan belajar dengan kehidupan kita yang setiap hari kita belajar dengan Tuhan, sehingga hidup orang itu banyak diubah dan dilawat Tuhan. Bapak Ibu, jangan sembarangan sembrono memakai hidupmu, kesempatan yang ada hari ini, yang Tuhan berikan sama kita hari ini, kita pakai sembarangan saja. Kita bertindak sembarangan, ngikutin hawa nafsu dan keinginan. Makanya saya bilang sepanjang tahun kemarin harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Karena daging ini kalau nggak ditaklukkan kepada Kristus, daging ini akan yang ngontrol, mengendalikan. Ujungnya kita melakukan banyak kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita nggak memiliki pengaruh apa-apa loh. Orang setelah mati mereka akan dikenang dari apa yang dia perbuat, dari apa yang dia lakukan. Perjalanannya dia dengan Tuhan. Sekarang selama ini perjalananmu sama Tuhan itu seperti apa? Kisah hidupmu itu seperti apa? Hancur-hancuran, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, atau hidup benar-benar ngikuti ritme dan cara kerja Tuhan, atau malah sebaliknya, liar, kasar, jahat, buruk, mulut kotor, nggak peduli dengan keluarga, nggak jadi contoh yang baik, jadi batu sandungan, jalan hidup maunya sendiri, ngikutin hawa nafsu, dan nggak jadi berkat sama sekali. Orang akan dengar, sampai hari ini pun, selama kita hidup pun, kalau orang sebut nama kita, mereka tahu kok apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Jangan mentang-mentang hari ini Tuhan percayakan hidup kita pakai sembarangan dan sembrono. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu nonton video ini sampai habis, saya tayangkan video perjalanan seseorang yang dekat dengan kami. Saya dengan istri itu dekat dengan satu keluarga ini. Mereka itu diubah Tuhan, dilawat Tuhan, sampai mereka dipanggil Tuhan. Salah satunya dipanggil Tuhan, dan mereka hidupnya jadi berkat loh. Orang yang dekat dengan hidupnya tahu kalau orang ini benar-benar memberkati hidupnya. Bahkan ada beberapa ibu kenal hanya beberapa jam ngerasain Tuhan. Dia merasakan Tuhan bekerja melalui hidup ibu ini. Ini orang luar biasa. Dulunya hidupnya struggle, hidup penuh dengan kepahitan, hidup penuh dengan sakit hati, hidup penuh dengan luka, hidup penuh dengan perjuangan bersama Tuhan, babak belur hidupnya. Sampai dia diubah Tuhan, dipulihkan Tuhan, hatinya dibenerin Tuhan. Dan itu membuat ternyata mempersiapkan dia dipanggil Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, kita ini harus menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Selama sisa umur yang masih ada ini, Tuhan mau bekerja, Tuhan mau mengurapi, Tuhan mau memakai hidup kita jadi berkat. Jangan sia-siakan. Jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan bertindak semau kita sendiri. Berdasarkan firman. Makanya perlu belajar firman, patokan kita, tuntunan kita itu kebenaran firman Tuhan. Kalau orang nggak ngerti firman, patokannya adalah kebenarannya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah ngerti firman pun, karena nggak ngerti kebenaran, dia nggak berjalan seperti yang Tuhan mau, dia ngikutin maunya sendiri kok. Apalagi orang yang nggak ngerti firman sama sekali. Kita butuh Tuhan setiap saat. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita mau serahkan roh, jiwa, dan tubuh kita ini kepada kehendak Tuhan. Sehingga semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tindakan kita, sikap, dan perbuatan kita. Semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita diubahkan Tuhan, semakin kemuliaan itu memancar keluar melalui kehidupan kita. Dan orang-orang di sekitar kita akan menikmati berkat itu. Dan orang-orang di sekitar kita akan menikmati hadirat Tuhan yang memanifestasi melalui kehidupan kita. Harusnya tambah hari tambah orang dewasa kenal Tuhan. Tambah hari tambah dipulihkan, disembuhkan, disempurnakan, diubahkan. Semakin mendekati serupa, segambar dengan Tuhan. Kalau kita berjalan setiap hari berjalan seperti yang Tuhan mau, seperti Tuhan inginin, hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita akan mengalami kemenangan, dan hidup kita akan menjadi dampak bagi banyak orang. Saya berdoa, Bapak Ibu, hidupmu tambah hari tambah diubahkan. Karaktermu, sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Hampir semua khotbah saya itu saya berbicara tentang hubungan intim dengan Tuhan dan berbicara tentang karakter. Karena banyak orang bisa beribadah, tapi karakternya busuk dan jahat. Akhirnya apa? Nggak jadi berkat. Kita mau jadi berkat. Kita menjadi orang yang rohani. Di sisi lain juga kita memiliki karakter ilahi. Jangan hanya sekedar melakukan kegiatan rohani, tapi karaktermu busuk dan jahat. Ujungnya nggak jadi berkat.
Banyak orang kalau nggak memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, rajin melakukan aktivitas agamawi, bisa rajin ibadah, bisa tiap minggu ke gereja, tapi kelakuannya tetap seperti setan. Karena apa? Karakternya nggak berubah. Kita datang ibadah, kita rajin ibadah, kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita belajar firman. Firman itu akan membuat kita mengerti tentang kebenaran. Semakin hari kita ngerti kebenaran, semakin hidup kita diubahkan, semakin kita ngalami Tuhan dalam segala hal. Hidup kita akan meninggalkan jejak ilahi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan sisa hidup yang ada ini, tulis kisah hidupmu bersama Roh Kudus. Perjalananmu setiap hari bersama Roh Kudus. Perjalanan diproses, diremukkan, ngalami pergumulan, ngalami peperangan rohani, ngalami kemenangan, ngalami tantangan hidup. Dan kamu berjalan bersama Roh Kudus, hidupmu diubahkan, karaktermu diubahkan, dan kamu mengalami breakthrough dan terobosan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun mulai hari ini yang kita mau kerjakan, mau kita lakukan, apapun yang mau kita putuskan, dasarnya harus kebenaran firman Tuhan dulu. Tuhan disenangan atau Tuhan dipermuliakan, atau malah sebaliknya, Tuhan malah dihujat dan dihina melalui sikap dan tindakan kita. Ketika kita memilih menjadi orang percaya, memutuskan menjadi orang Kristen, kita mau dedikasikan hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Tambah hari, hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, hari ini Tuhan menjamah hidupmu. Dan tonton video ini sampai habis. Ini saya ceritakan tentang satu keluarga yang kita muridkan, ngalami pergumulan bersama Tuhan. Sampai ternyata salah satu istrinya dipanggil Tuhan. Saya sudah anggap ini seperti keluarga saya sendiri. Saya dekat dengan orang tuanya, sampai keluarganya dekat. Dan mereka ini orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Hidupnya memberi dampak besar bagi orang-orang di sekitarnya. Dan saya berdoa ini menjadi berkat besar buat Bapak dan Ibu. Amin. God bless you. Halo. Selamat pagi, hari ini saya bersama Ibu Gloria. Kita berbicara banyak hal tentang Tuhan, bagaimana kita membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan kebahagiaan itu adalah keputusan hati kita. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan orang lain, situasi, keadaan, sakit penyakit, aniaya, tekanan, kemiskinan, atau apapun juga, karena kebahagiaan adalah keputusan hati kita untuk memilih bahagia daripada memilih sedih dan menderita. Karena dari hati yang gembira sebagai antibodi yang paling kuat dari obat apapun, dari dokter yang paling manjur dari manapun juga, dari hati yang gembira akan keluar antibodi yang akan menghancurkan semua sakit penyakit, kanker, sel-sel tumor dalam bentuk apapun. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, the best. Dimulai dengan memilih keputusan untuk berbahagia. Dari bahagia akan muncul hati yang gembira. Dari hati yang gembira, dari hati orang percaya akan juga mengalir aliran-aliran hidup. Dari hati yang gembira akan terpancar kehidupan yang orang lain bisa melihat karena Kristus menyertai kita. Kita akan sama-sama melihat Ibu Gloria, bagaimana Tuhan menjamah dia. Tuhan menyembuhkan semua penyakitnya. Amin. Semua penyakit yang dideritanya, kanker atau apapun juga, kita akan melihat Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan nama Tuhan termuliakan melalui hidupnya. Kita akan melihat sama-sama bagaimana Allah sedang membentuk hatinya, memproses hatinya, meremukkan, melembutkan. Suaminya juga dibentuk, keluarganya dibentuk. Bagaimana dia belajar berserah dengan Tuhan. Kita sama-sama melihat bagaimana tangan Tuhan secara ajaib dan perkasa turun dan melakukan hal besar. Dalam hidup berikutnya kita akan melihat bagaimana kita melihat kesaksian dari medical check-up, dokter melakukan kesembuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. God bless you. See you. Hai, ini saya bersama Ibu Gloria di rumahnya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa, campur tangan. Ini orang agak luar biasa. Sebenarnya dia hatinya baik sekali, luar biasa dipakai Tuhan. Satu keluarga melayani Tuhan. Lihat betapa tengil dan konyolnya orang ini. Sama pendetanya. Tapi inilah yang membuat dia happy. Kayaknya tengil sekali, mirip seperti orang-orang Israel zaman Bala. Luar biasa sekali.
kita berdoa. Nah, kita berdoa buat beliau ini besok mau kemo dan Tuhan akan melakukan perkara besar. Lihat betapa bahagianya dia, dan luar biasa sekali, lihat betapa cantiknya dia, seperti orang-orang kuno di Mesir. Ini hasil didikannya, ini pendeta ya. Pendeta kayak gini menghasilkan seperti ini. Halo. Betapa kerennya dia, betapa kerennya. Wahai, dia adalah orang yang bahagia sekali. Sangat bahagia. Dia bisa mengontrol hatinya untuk memilih bahagia dalam kondisi yang tidak enak sekalipun. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan Tuhan akan beracara penuh atas hidupnya. Lihat, luar biasa sekali kan, saudara-saudara, betapa kerennya anak Tuhan satu ini. Nah, lihat tuh betapa kerennya kayaknya. Iya, Tapi keren tuh pendeta. ini adalah salah satu sisi bagaimana membahagiakan diri. Ketawa juga. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik dalam situasi di kondisi apapun juga. Oke. God bless you. God bless you. Dan kemurahan Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Melingkupi kita kasih karunia, penyertaan Mujizat terjadi. dan apa saja yang kita kerjakan melalui tangan kita, Tuhan sanggup buat berhasil. Dan nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. God bless you. God bless you. Buka matanya. Iya. Iya. Bye. Bye. Ibu Gloria ini sekarang lagi menderita sakit penyakit kanker stadium 4. Kondisinya seperti ini. Tetap cantik, tetap semangat, tetap rapi, tetap luar biasa. Tapi pengharapannya tidak pernah luntur oleh apapun juga. Dan dia berharap, kami semua berharap Tuhan campur tangan. Dan kita akan melihat tangan Tuhan bekerja luar biasa, amin. Iya, amin. Kita akan melihat bagaimana Menjaga roh Tuhan di dalam hati. Menjaga keintiman dengan Tuhan, menjaga pengharapan kita bersama Tuhan, karena ketika kita dalam kondisi seperti ini hanya Tuhan yang menjadi kekuatan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, dan Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kita itu berjalan dalam kehendaknya yang sempurna. Never give up. Never give up. Kita sama-sama melihat bekerja di mana Kemuliaan Tuhan dinyatakan. ada Tuhan di situ, di mana ada Roh Kudus di situ ada kemerdekaan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menaruh nyawanya menjadi taruhan setiap hari bersama Tuhan. Dan disinilah letak iman kita dipertaruhkan. Letak kepercayaan kita ditaruh di tangan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berharap. Bagaimana hati kita nempel ke Tuhan. Nempel ke Tuhan setiap saat. Kekristenan bukan berbicara hari Minggu ke gereja, tapi bergaul setiap hari dengan Tuhan, setiap menit dengan Tuhan. Setiap hari bergaul dengan Tuhan. Tidak cukup 2 minggu ke gereja, tidak akan membuat kita berubah menjadi sama seperti Yesus. Dalam kondisi hampir tidak ada pengharapan. Nah, ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, bertemu Tuhan dengan sungguh, kita akan melihat pengharapan itu ada. Kekuatan Tuhan itu ada. Dan hal yang besar yang Tuhan janjikan itu ada. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kita sakit penyakit atau penderitaan, menyiksa kita. Tidak. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang tetap memberikan kita anugerah kesempurnaan kesehatan. Penyakit datangnya dari setan. Kita minta tangan Tuhan, campur tangan, luar biasa. Sebab Yesus mati 2000 tahun yang lalu untuk kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Bye-bye. Halo guys, selamat pagi guys. Saya bersama dengan Ibu Gloria hari ini. Sama Pak Andi sini, Pak. Sama Pak Andi. Ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berjuang bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang kita akan melihat di tahun 2020 ini, tahun di mana hal yang ajaib, hal yang besar, yang tidak pernah kita pikirkan terjadi, dan tangan Tuhan menyertai kita, hal yang luar biasa terjadi.
Akan melihat di tahun 2020 ini ada hal yang mustahil yang Tuhan kerjakan, dan penyertaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita, sampai mulut kita, mata kita, apapun yang kita kerjakan memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini luar biasa, Ibu Gloria hari ini ulang tahun, dan kita akan melihat bagaimana perjuangan beliau bersama Tuhan, dan di ujungnya kemuliaan Tuhan dan kemenangan yang nanti nyatakan. God bless you guys. See you guys. Berat buat saya, pasti saya nangis. 2016 saya kehilangan orang tua rohani yang mendadak meninggal dipanggil Tuhan di Semarang. 2 minggu saya tidak bisa ngapa-ngapain, istri saya tahu. Selama 3 bulan saya sedih. Dan kejadian ini terulang hari ini. Saya dipertemukan dengan keluarga ini secara ilahi. Ini keluarga antik buat saya. Saya ajarin banyak hal tentang Tuhan, dan kita setiap ketemuannya membahas tentang isi hati Tuhan, bukan yang lain. Saya kenal, hampir setiap hari kami ngobrol, bercerita tentang Tuhan. Satu hal yang membuat saya terpukul sekali ketika Pak Andi dari Jerman telepon bahwa ibu sudah menyebar sampai otak. Saya sama istri saya di jalan nangis sepanjang malam, kita berdoa minta perpanjangan umur seperti Hizkia. Kalau Hizkia diperpanjang 15 tahun, kenapa orang yang baik ini tidak kau perpanjang, Pak? Dibilang it's done, it's finished, sudah selesai. Beberapa setelah pulang saya bilang sama ibu bahwa ibu mesti siapin hati, dan itu berat buat saya sebagai hamba Tuhan ngomong seperti itu. Selang 2 minggu terakhir dia ngomong sama saya, 2 hari sebelum masuk rumah sakit di tengah malam jam 2 atau jam 3 dia telepon saya. Kenapa Bapak bilang mempersiapkan hati? Apa memang saya harus dipanggil Tuhan? Saya tidak perlu jelasin ke ibu. Ibu sudah tahu itu. Prepare your heart. Saya selalu ngomong sama Pak Andi, sama beliau, siapkan hatinya, siapkan hati. Dan akhirnya apa yang terjadi, Tuhan lakukan itu. Dan itu berat buat saya. Dari beberapa hari ini setelah saya pulang dari rumah sakit, saya sepanjang jalan nangis. Dia bukan hanya anak rohani buat saya, tapi keluarga buat. Dari keluarga ini saya kenal grandma, saya kenal grandpa, saya kenal Ciweni, saya kenal keluarga Lewi Canto. Bapak Ibu, perjalanan kita setiap hari itu seperti kita melangkah. Setiap hari kita melangkah. Tergantung langkah kita, tergantung kehidupan kita yang kita mau tulis seperti apa. Mau ditulis pakai tinta emas atau ditulis pakai tinta yang murah, itu pilihan kita. Ketika kita selama hidup, kita mau tulis kehidupan kita ini, meninggalkan sejarah yang baik. Dan semua orang di tempat ini, kalau mengenang satu orang ini, dikenangnya dia adalah orang yang tulus, orang yang baik, orang yang cinta Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, hidup kita itu tinggal menunggu giliran saja. Kita tidak bisa lepas dari kematian itu. Tergantung mulai hari ini kita mau tinggalkan sejarah seperti apa. Kita mau tinggalkan warisan buat anak-anak kita seperti apa. Kita mau tinggalkan keluarga kita seperti apa. Kita mau warnai keluarga kita seperti apa. Saya tahu persis bahwa keluarga ini seperti apa, kehidupannya suami istri, saya ngerti sekali. Dan ini adalah keluarga yang sangat mencintai. Saya Pak Andi sendiri tahu, dan saya tahu sekali bahwa dia sangat mencintai istrinya, sangat menyayangi sekali. Dan beberapa hari yang lalu bilang bahwa saya bersyukur bisa melayani sampai di akhir kehidupan istrinya. Harusnya kehidupan keluarga kita seperti itu. Ketika seseorang yang diubah di dalam, ketika seseorang Bapak Ibu diubah di dalam, itu dampaknya keluar. Suami berubah, istri berubah, anak berubah, bahkan lingkungan tempat kita berada pun diubah Tuhan melalui diri kita. Dan saya melihat nanti cewek ini bisa kesaksian apa yang dialami bersama Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Dan ketika malam nanti telepon, Pak, nanti kalau saya dipanggil Tuhan, saya akan ceritakan sama Yesus tentang Bapak. Jangan, saya belum melakukan apa-apa, saya malu, saya belum melakukan apa-apa. Beda dengan ibu, Bapak lebih hebat. Bukan, ternyata orang ini pelayanan, tadi dibilang pelayanan bukannya sekedar di gereja. Pelayanan yang terbaik adalah di mana kita ditempatkan. Bisa di kantor, bisa di rumah,
bisa di keluarga, bisa melayani suami dengan baik, melayani istri dengan baik, melayani anak-anak dengan baik. Dan ternyata dampaknya sangat powerful sekali, sangat powerful sekali. Saya melihat beliau diubah hatinya pelan-pelan. Pak Andi juga diremukkan pelan-pelan, diremukkan sampai seremuk-remuknya. Kadang saya bicara keras sama mereka, harus kenal Tuhan, harus ngikut Tuhan, karena pegangan kita adalah Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita tidak akan memiliki dampak apapun. Uang memang bisa memiliki dampak, tapi uang tidak bisa merubah hati orang. Ketika hati kita yang diubah, tiba-tiba orang di sekitar kita dijamah Tuhan, diubah Tuhan, dan jejak langkah kita meninggalkan hadirat Tuhan yang merubahkan banyak orang. Harusnya kehidupan saya melihat orang ini struggle dengan hatinya bertahun-tahun. Sejak awal pertemuan saya dengan beliau, hatinya struggle. Dia menjerit sama Tuhan, dia terus menjerit sama Tuhan. Saya bilang, ikut Tuhan memang tidak enak, tapi ujungnya enak. Yang tidak enaknya adalah ketika Tuhan mulai berurusan dengan hati. Lihat masalah, persoalan, himpitan, tekanan, sakit penyakit. Dan saya, Bapak bisa perhatikan ketika saya duduk di waktu dia mengalami rasa sakit yang luar biasa di ranjang. Saya duduk di pegang pipi saya. Bapak perlu apa? Saya perlu lakukan apa buat Bapak? Bapak pelayanannya gimana? Ibu pelayanannya gimana? Bisnis usahanya gimana? Tokonya rame apa enggak? Dalam kondisi sakit masih memikirkan saya. Dia tidak peduli dengan sakitnya. Bapak Ibu, ketika hati kita yang dirubah, yang di dalam, yang dipikirin bukan aku, diriku dan saya lagi. Yang dipikirin pertama kali adalah hubungannya dengan Tuhan. Karena inti dari semua kekristenan, apapun namanya Alkitab, mau Katolik pun sama, Alkitabnya sama, betul? Alkitab kita sama. Inti dari Alkitab kalau disingkat hanya ada 2 ayat. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Efek kita ini hidupnya benar dengan Tuhan, akhirnya kita memiliki dampak buat sesama. Tapi kalau kita sama sesama aja eker-ekeran, berantem, saling sikut, saling hajar, nggak mau mengampuni. Saya tahu keluarga ini struggle untuk mengampuni. Saya hajar selama setahun penuh untuk belajar mengampuni. Ada orang tanyain mereka, dan mereka struggle sekali. Sampai saya jarit sama Tuhan, ini orang harus diubah Tuhan. Dan ternyata yang paling menyedihkan ketika saya tanya Tuhan, saya dipertemukan keluarga ini hanya untuk mempersiapkan untuk bertemu Tuhan saja. Ketika saya ketemu Grandpa beberapa tahun yang lalu, hampir setiap hari saya berjalan sama Grandpa waktu itu, jalan. Papanya Pak Andi, mertuanya Ibu Gloria. Saya baru sadar, saya dipertemukan dengan papa mertuanya Ibu Gloria. Saya panggilnya Grandpa, saya seperti orang tua saya sendiri. Ternyata hanya mempersiapkan dia ketika dia panggil Tuhan. Dan hal yang sama menyakitkan hari ini. Selama hampir lebih 10 tahun saya kenal mereka, kenal Ibu Gloria. Dan ternyata saya hanya dipakai untuk mempersiapkan hati. Saya pikir orang ini suatu hari harus lebih hebat dari saya, lebih urapan dari saya, lebih jago menginjil, lebih jago khotbah daripada saya. Ternyata dipersiapkan untuk menghadap Tuhan, dan itu sangat menyakitkan buat saya. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika mereka pulang dari Jerman, kami sedih sekali, saya sama istri saya nangis, hampir tiap malam nangis. Kita nangis, benar-benar nangis. Tuhan, minta diperpanjang. Dan tak mungkin saya sebagai hamba Tuhan ketika datang ke rumahnya nangis. Betul apa enggak? Betapa hancurnya orang yang saya datengin. Kita datang dengan ketawa-ketawa. Setelah kita pulang di mobil waktu itu, kita di jalan, kita nangis. Kadang obrolan kita berdua di tempat tidur sama istri saya tentang orang ini. Saya pikir, Tuhan, kenapa orang baik itu cepat dipanggil Tuhan? Kenapa nggak orang jahat di luar sana yang dipanggil Tuhan? Ternyata Tuhan punya rencana yang baik sekali, yang kita tidak pernah pikirkan. Kalau sampai hari ini Tuhan kasih nyawa buat kita, hidup sehat, tidak sakit penyakit, itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Untuk supaya kita mencari hatinya, mengenali hatinya, sampai ke kedalaman, sampai kita diubah di dalam. Dan kita diubah di dalam. Kemanapun kita pergi, perkataan kita, perbuatan kita memiliki dampak yang besar, dan orang-orang ditarik kepada Kristus. Amin. Luar biasa sekali apa yang Tuhan kerjakan buat keluarga ini. Ketika kami datang, kita omongin hanya tentang Tuhan saja, bukan yang lain. Kita tidak pernah ngomongin yang lain kecuali Tuhan dan isi hati Tuhan. Kenapa saya begitu jatuh cinta dengan keluarga ini? Karena mereka adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Apa saja yang saya sampaikan disedot habis, sampai urapan pun mengalir dari kehidupan saya. Tanya Pak Andi, pertemuan kita dalam seminggu pertama, ada hal-hal ajaib menyertai kita, betul Pak? Ada hal ilahi yang terjadi di rumah itu. Dan saya tahu keluarga ini
akan dipakai Tuhan. Dengan kejadian ini mahal sekali harganya. Dan kemarin kita berbicara dengan istri saya, kenapa Ibu Gloria ini diperebutkan dari keluarganya Lewijanto dan Miharja. Kalau sesuatu yang diperebutkan karena dia itu terlalu mahal ada nilainya. Betul. Kalau batu akik mungkin nggak diperebutkan, tapi ketika itu berlian dia diperebutkan. Amin. Dia sangat bernilai. Kemana-mana memberi dampak. Kemana-mana dia selalu. Saya kenal orang yang tulus, tidak memiliki motivasi apa-apa, tulus hatinya, dan kerinduannya dengan Tuhan itu kuat sekali. Kalau ketemu saya, dia tanya, Tuhan ngomong apa? Tuhan lakukan apa? Bapak dapat firman apa? Bapak dapat pewahyuan apa? Hari ini saya khotbah di sini, saya posting, saya upload di YouTube, langsung saya share di WA-nya Ibu. Dengerin khotbah saya, bagus Pak. Selalu yang ditanya tentang Tuhan, selalu yang ditanya tentang Tuhan. Dalam kondisi sakit, saya datang ke rumahnya. Yang kita omongin bukan sakit, bukan kesembuhan, tapi yang kita omongin adalah tentang Tuhan. Kita ngobrol sering di meja makan, yang kita omongin tentang Tuhan, betul Pak? Ini orang yang memiliki kehidupan yang berbeda. Ini orang yang memiliki kerinduan dengan Tuhan itu luar biasa. Selalu tanya, seperti yang Bapak Ibu dengerin dari kesaksian-kesaksian lain, apa Tuhan mau datang? Gimana rapture? Selalu yang diomongin seperti itu. Ternyata beliau lebih dulu diangkat Tuhan. Dan saya percaya ketika seorang itu percaya, karena jalan satu-satunya jalan ke surganya melalui Yesus Kristus saja. Di luar itu tidak ada jalan keselamatan. Ketika seseorang meninggal di dalam Kristus, dia langsung ke atas ke Firdaus, tempat penampungan sementara. Tapi ketika seseorang meninggalnya di luar Kristus, dia dibawa ke Hades, penampungan dunia orang mati, penyiksaan sementara. Dan kita pernah belajar tentang neraka, betul? Kita bongkar waktu itu, kita belajar tentang neraka dan banyak hal. Dia punya kerinduan. Kita bongkar tentang neraka di Alkitab seperti apa, dan kita belajar tentang surga. Kita pernah belajar tentang surga. Kita kupas di surga, kita ngapain saja. Ini orang yang punya kerinduan dengan Tuhan luar biasa sekali. Saya bersyukur ketemu dengan keluarga ini. Sangat bersyukur sekali. Ini orang yang haus dan laparnya luar biasa. Harus dari kejadian ini, keluarga Lewijanto harus belajar bagaimana kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia adalah contoh yang baik, bagaimana memiliki kerinduan yang besar. Maupun keluarga Miharja, semakin hari harus belajar. Mulai hari ini semakin saya berdoa mengalami Tuhan secara pribadi dan berdampak besar keluarga. Karena ada buah sulung yang sudah dikorbankan, ada benih yang sudah ditabur. Dia adalah benih, dan benih ini akan bertumbuh besar, memiliki dampak yang besar. Saya percaya Moses suatu hari juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Moses ini adalah orang yang luar biasa. Dan kita setiap kumpul, kita berdoa satu persatu, kita sebutin keluarganya. Dari keluarga Miharja kita sebutin satu persatu, dari keluarga Lewijanto kita sebutin satu persatu. Kita sebutin satu persatu. Dan punya ketulusan kita berdoa, keluarga ini mengalami Tuhan, dipakai Tuhan di mana-mana. Semua dua keluarga ini dipakai Tuhan luar biasa. Itu kerinduan dari beliau. Dan kita percaya malam hari ini kita belajar sesuatu yang ajaib dan perkasa dari Tuhan. Amin. 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 Hari ini kita tidak perlu bersedih lagi, karena dia jauh lebih baik, sedang bersama Tuhan. Dia sudah ketemu Tuhan secara pribadi. Kita hari ini kita masih tutup mata bayangin Yesus seperti apa. Kalau semuanya Tuhan ngomong finish, kita akan tunggu gitu. Dan kita sendiri akan mempertanggungjawabkan dari setiap kata yang keluar dari mulut kita, setiap ucapan kita, setiap kata-kata kita, setiap perbuatan kita, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tidak terkecuali. Tapi ketika kita didapatin menjadi hamba yang benar, silakan masuk hambaku. Aku berkenan kepadamu, kita masuk ke meja perjamuan bersama Tuhan. Amin. Ini saatnya bukan bersedih lagi, tapi kita akan memulai kehidupan bersama Tuhan lebih baik lagi. Amin. Amin Moses. Amin Pak Andi, Renma, semuanya. Kita akan sama-sama melihat hal yang besar dari dua keluarga ini dipakai Tuhan.
memiliki dampak yang besar buat orang lain. Dan Pak Andi akan semakin setia melayani Tuhan, semakin memiliki ketulusan dengan Tuhan, melebihi istrinya. Amin. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.